Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 107 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ada hukum izhar halqi. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain, maka nun sukun dibaca jelas. Fa in uthira, huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berharokat fathah. Cara membacanya ra dibunyikan dengan tebal. Fa in uthira ala, la hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata pertama yaitu ala, hamzahnya yaitu alif dengan harokat fathah pada kata kedua yaitu annahuma. Maka lam dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ala an, nun tasydidnya dihukumi dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah atau gunnah aja ya, atau nun musyaddadah. Sebab nun bertasydid, cara membacanya nun didengungkan, ditahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Annahuma, jika berhenti di ma, hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Kalau berhenti panjang, kalau terus pendek, gugur madnya. Namanya takhallus bil hadfi. Apa sebabnya? Sebab ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua sin. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Mim fathah tanpa alif maka pendek. Annahumas, sinnya berdesis karena punya sifat namanya sofir. Annahumas tahaqqa, hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah terdapat pada kata pertama yaitu istahaqqa. Kemudian hamzahnya i terdapat pada kata kedua yaitu ithman. Maka huruf qaf dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Istahaqqa ithman, ada hukum ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung awsat, ikhfa awsat. Sebab ada tanwin fathah menghadapi huruf fa. Maka cara baca tanwinnya adalah disamarkan, siap-siap menuju makhraj huruf fa disertai dengungan. Dengung dan samarnya sama karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari nun. Ithman fa'a, hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Hamzahnya alif dengan harokat fathah. Alif kalau ada harokatnya maka pada hakikatnya adalah hamzah. Bagaimana cara bacanya? Ini dipanjangkan 2 harokat. Fa'akhara, huruf ra dibunyikan secara tafkhim. Sebab ra berharokat fathah. Cara membacanya ra dibunyikan dengan tebal. Fa'akhara, ra mad tabi'i muqaddar. Sebab ra berharokat fathah panjang, maka ra dipanjangkan 2 harokat.
Fa'akharani ku hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara membacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Yaquma, ma hukumnya adalah mad tabi'i muqaddar sebab mim berharokat fathah panjang. Cara membacanya, mim dipanjangkan 2 harokat. Yaqumani maqa hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya, qaf dipanjangkan 2 harokat. Maqamahuma, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Fa'akharani yaqumani maqamahuma minal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lam tasydid ini mengandung 2 lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca sehingga huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Minalladzi, hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada ya sukun didahului harokat kasrah. Cara bacanya, dzal panjang 2 harokat. Minalladzina istahaqqa alai, lai ada harfulin sebab ada ya sukun didahului harokat fathah. Cara bacanya dilembutkan. Alaihimul. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun dibaca jelas. Al-au ada harfulin sebab ada waw sukun didahului harokat fathah, maka dibacanya lembut. Al-aulaya, ya hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab ya berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang ya-nya 2 harokat. Al-aulayani fayuq. Ada qalqalah sughra sebab huruf qalqalahnya sukunnya asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Fayuqsima, ma mad tabi'i muqaddar sebab mim berharokat fathah panjang. Cara bacanya mim panjang 2 harokat. Fayuqsimani billah. Lam jalalah dibunyikan secara tarqiq sebab harokat huruf sebelumnya kasrah, maka bunyinya tipis. Billah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Billah, lah apabila berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang, huruf yang disukunkannya ha, maka dipanjangkan lamnya boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'uthira 'ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayan. Minal ladzina istahaqqa 'alaihimul awlayani fayuqsimani billah. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama tanda waqaf ini apa dan bagaimana kalau kita menemukan tanda waqaf ini.
Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.